Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Apriantina. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Lampung, Prodi Bahasa Indonesia. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja di unit kerja saya di SMA Muhammadiyah 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 IPA pada materi teks biografi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, kita buka pembelajaran kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sudah bersih, kebersihan sudah dilihat? Alhamdulillah bersih, Bu. Bersih. Sudah berdoa, nak? Belum. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Boleh ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, memulai pembelajaran hari ini mengenai teks biografi. Masih ingat kan ada kalian teks biografi? Sebelum melanjutkan, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian dapat menyalin kembali isi teks biografi. Setelah itu nanti kalian dapat menceritakan kembali isi teks biografi secara lisan. Kemudian masih ingatkah kalian dengan struktur teks biografi? Masih. Apa saja? Orientasi, peristiwa dan masalah, verifikasi. Oke, jadi ada 3 ya nak. Ada orientasi, ada peristiwa masalah dengan reorientasi. Apa itu ya Mustafa reorientasi? Bagian ketiga dari struktur teks biografi adalah reorientasi atau penutup. Oke, penutup. Kalau orientasi apa ya, Sah? Bagian pertama dari struktur teks biografi adalah orientasi. Orientasi atau pengenalan tokoh. Kemudian pengertian teks biografi masih ingat? Masih. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita. Oke. Jadi teks biografi itu berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah teks tentang seorang tokoh yang diteladani, kemudian mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukan sehingga keberhasilan yang didapat. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh. Ini ada contoh teks biografi, ada seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, kemudian ada Bapak B.J. Habibie, kemudian ada Raden Ajeng Kartini, kemudian ada Gusti Ngurah Rai. Nah, sudah itu kita akan membagi kelompok. Kelompok 1 nanti ada si Bella. Sudah dibuat kelompok? Sudah. Bella kelompok 1, Robi kelompok 2,
diberikan tentang Bapak Kemerdekaan. Kemudian kelompok 2 ada Bapak B.J. Habibie. Kelompok 3 ada Raden Ajeng Kartini. Kelompok 4 ada Gusti Ngurah Rai. Nah, kalian baca terlebih dahulu tokoh yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kalian tulis ulang kembali apa saja yang patut kita contoh, apa saja yang patut kita teladani dalam tokoh tersebut. Nanti setelah itu kalian dapat menceritakan kembali tokoh ke depan per kelompok. Sekarang sudah mulai kerjakan. Langkah-langkah membuat teks biografi. Bu, izin bertanya. Oh ya? Jadi ini kita disuruh menulis kembali apa saja yang dapat kita pelajari dari IR Soekarno ya, Bu? Ya, dapat apa saja yang kalian petik, apa saja yang dapat kalian nilai, apa saja yang dapat kalian teladani dalam teks si Insinyur Haji Soekarno tersebut ya. Nah ya, tulis teladan-teladannya, apa yang patut kita tiru dengan kebaikannya, apa saja yang dapat kita ambil nilainya dari tokoh tersebut. Ya. Mandiri, tegas, dan bertanggung jawab.
ulang, kalian presentasikan maju per kelompok satu-satu. Nanti silakan kelompok lain berdiskusi atau bertanya dengan kelompok temannya yang sedang maju. Paham? Paham.
ada yang nulis, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Kelompok 1 bagaimana? Berapa menit lagi? Belum, masih ditulis ulang. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah ditulis ulang. Kelompok 3 lagi proses ya, bagus. Lanjutkan diskusi kelompoknya. Kelompok 4 lagi diskusi. Kita akan memulai presentasi kelompok. Kelompok 1 sudah siap maju? Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Diaplus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bella Mulia. Saya perwakilan dari teman-teman saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Seorang Pejuang Kemerdekaan Indonesia, yaitu Presiden pertama Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya beliau mempunyai 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Burung. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama Asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun, hidup bersama orang tuanya di Blitar, semasa SD hingga tamat. Beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Omar Said, politis kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggambarkan jiwa nasionalismenya selepas lulus HBS.
Tahun 1920 pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THF. Ia berhasil meraih gelar IR pada 25 Mei 1926. Kemudian beliau meneruskan ajaran dan mendirikan PNI pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya Belanda memasukkan ke penjara Sukamiskin. Baik, dari kesimpulan yang telah saya baca dari kisah perjuangan Insinyur Soekarno, dapat kita pelajari bahwa Insinyur Soekarno merupakan orang yang pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang kedua, memiliki cita-cita yang tinggi, mandiri, tegas, dan berwibawa, senang membaca, menulis, dan membagi ilmu. Selanjutnya, aktif, kreatif, dan dermawan. Selanjutnya, kritis, berani menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir, memiliki jiwa kepemimpinan. Baik, dari materi yang saya bawakan, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Apa aja sih ciri-ciri teks biografi? Untuk ciri-ciri teks biografi, yaitu yang pertama, teks yang ditulis dalam bentuk narasi. Yang kedua, cerita yang disajikan berupa fakta dan akurat. Selanjutnya yang ketiga, teks menyangkut kehidupan yang benar-benar terjadi. Terus berisi kalimat-kalimat motivasi dan dari tokoh yang dikutip. Bagaimana? Cukup, paham? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Baiklah, saya tutup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi tauladan yang dapat kita petik dari Insinyur Soekarno. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Silakan kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rofianto, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan teks biografi tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah tokoh panutan bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Profesor Dr. S.C. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Di Indonesia, B.J. Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998. Pada masa jabatan B.J. Habibie telah terjadi referendum di Timor sampai akhirnya Timor memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah, partai politik, pemilu, dan susunan kedudukan DPR dan MPR. Turun dari jabatan presiden, B.J. Habibie kembali ke Jerman bersama keluarganya pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan yang orang dia cintai, B.J. Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih sayang dengan Ainun. Jadi, kesimpulannya dari teks yang telah saya bacakan tadi, yaitu keteladanan yang dapat kita ambil dari B.J. Habibie adalah: 1. Keteguhan dia dalam belajar. 2. Cinta pada tanah air. Yang ketiga, teguh dan pada pendiriannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Ya. Baiklah, bertanya kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa dalam teks biografi banyak menggunakan kata sifat? Mengapa di dalam teks biografi banyak menggunakan kata sifat?
sifat. Itu ya kelompok 3. Silakan. Izin menjawab karena penggunaan kata adjektif banyak digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Jadi menyampaikan sifat-sifat tokoh secara detail. Paham? Paham. Ada lagi? Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan saya memperwakilkan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang Ibu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Kartini, dia merupakan keturunan dari keluarga yang terpadang dan lahir pada tanggal 21 April 1879. Satu hal yang diwariskan oleh keluarganya adalah pendidikan. Kartini pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar hingga ia dapat di sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun ayahnya tidak memberi izin kepada Kartini untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Mengetahui sikap ayahnya, Kartini sangat sedih, namun dia tidak bisa mengubah keputusan ayahnya. Kartini tidak boleh lagi keluar rumah sampai waktunya dia menikah atau istilahnya dipikir untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Itu Kartini menghabiskan waktunya untuk membaca buku ilmu pengetahuan yang dia miliki. Hobinya yang suka membaca ini menjadi rutinitas harian Kartini, bahkan dia tidak segan untuk bertanya kepada ayahnya bila ada hal yang ia tidak mengerti atau kurang paham. Lambat laut pengetahuan yang ia memiliki semakin bertambah dan wawasannya pun menjadi lebih luas. Banyak karya dan pemikiran wanita Eropa yang ia mengagumi terlebih kebebasan mereka untuk bisa terus bersekolah. Rasa kagum itu sangat menginspirasinya untuk dapat memajukan wanita di Indonesia. Jadi kesimpulannya yang dapat kami ambil adalah Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini tidak membentak, ia rendah berkorban dan berkelanjang ego untuk bentak patuh terhadap orang tuanya. Ia juga tetap untuk mengabaikan cita-citanya menghormati orang lain. Berarti cerita menghargai mereka, rela berkorban, bukan juga berarti kita lebih mengikat kepentingan bersama dibanding berbanding. Ada apa yang ingin ditanyakan? Baiklah, kelompok 4 ingin bertanya. Sebelumnya, Silakan. izin memperkenalkan diri, nama saya Mustafa, saya perwakilan dari kelompok 4. Hal-hal penting apa saja sih Kak yang ada dalam biografi itu? Hal-hal penting apa saja yang ada di dalam teks biografi? Izin menjawab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks biografi antara lain menanggung bahan-bahan mengenai tokoh, membuat jadi pokok sesuai dengan struktur teks biografi. Informasi yang ditulis harus berdasarkan peristiwa yang nyata dan disajikan dalam bentuk
informasi yang fakta. Ditulis secara deskriptif dan informatif. Itu menulisnya harus sesuai fakta ya tokoh-tokohnya ya. Ya Bu. Gitu. Jadi itu aja yang dapat itu saja hal penting yang dapat dibuat tes biografi. Bagaimana? Ya Bu, cukup. Saya mempresentasikan Baiklah, tutup. membaikkan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 sudah siap? Siap Bu. Silakan maju kelompok 4. Siapa? Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini ingin berpresentasi bukan untuk berekspektasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diza Soroto Laras, mewakili dari kelompok 4, ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Biografi Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung, Bali 30 Januari 1917. Ia merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya I Gusti Ngurah Tanjung adalah seorang camat petang. Sejak kecil, I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer. Karena itu, setelah menyelesaikan pendidikan di Holland Inland School atau HIS, Denpasar dan Underwich atau Mulo di Malang, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer Prayoda Bali Gianyar yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, Ngurah Rai akhirnya lulus dan dilantik sebagai Letnan II. Surat teladan dari Gusti Ngurah Rai yang dapat dipetik adalah yang pertama, Gusti Ngurah Rai terkenal memiliki sifat ksatria karena beliau adalah mantan prajurit berpangkat Mayor Jenderal atau Majen. Yang kedua, Gusti Ngurah Rai memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga, Gusti Ngurah Rai memiliki sifat yang religius, jujur, bertoleransi, disiplin, kerja keras, dan mandiri. Dan yang terakhir yaitu Gusti Ngurah Rai sebagai sosok pemimpin yang mampu mendorong kerjasama dan persatuan dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, presentasi sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kelompok 4 kelompok 1 izin bertanya, apa manfaat dari membaca teks biografi? Baik, izin menjawab. Manfaat dari membaca teks biografi adalah pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Apakah ada yang ingin lagi ditanyakan? Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, bila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Saya tutup. Nun wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sudah dipresentasikan per kelompok. Kelompok 1 sudah, kedua, ketiga, dan keempat sudah semua dipresentasikan. Itulah yang kalian peroleh, itulah yang kalian dapat diteladani tokoh-tokoh yang telah kalian tulis kembali itu. Dapatkah dapat menyimpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Kami dapat setelah mempelajari teks biografi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa teks biografi ini sangat penting karena di teks biografi ini terdapat motivasi-motivasi dari salah satu tokoh yang dikutipnya, Bu.
Jadi itu hal mendapatkan sebuah informasi-informasi, Ya, motivasi motivasi dari si tokoh, sehingga itu yang dapat kalian pelajari. Ada lagi yang dapat menyimpulkan? Dan kita juga dapat meneladani Bu dari pahlawan-pahlawan yang benar-benar berpengaruh di bangsa kita Bu. Oke, jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan yang dapat kita teladani. Kemudian tadi juga ada pertanyaan apa saja sih yang hal penting apa saja dalam kita menulis biografi, apa saja sih ciri-ciri teks biografi. Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri teks biografi itu harus berisi tentang fakta dan pengalaman hidup dari tokoh. Kemudian teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Kemudian teks biografi menceritakan peristiwa yang penting dan pernah dialami oleh tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupan. Kemudian juga tadi ada kenapa kok menggunakan kata sifat ya, sifat-sifat teladan dalam tokoh. Kemudian bagaimana sih cara kita membuat langkah-langkah membuat teks biografi, tadi sudah dijawab dengan kelompok 3 bahwa kita harus mengumpulkan informasi si tokoh dulu, kemudian mulai menyusun kerangka tulisannya bagaimana. Tulisannya harus bisa dibaca oleh si pembaca, kemudian menyusun poin-poin peristiwa penting yang pernah dialami oleh si tokoh. Paham pada pembelajaran hari ini? Paham? Pembelajaran hari ini berarti kita mencari keteladanan dari si tokoh. Masih sehat semuanya? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang akan datang, yaitu tentang menulis teks biografi. Kalau tadi kamu menulis ulang, kalau sekarang kalian harus belajar menulis sendiri teks biografi. Kalian mau ngambil tokoh siapa? Misalkan ayah kalian boleh, kan pahlawan juga ayah kita di rumah kan? Ibu juga pahlawan kita. Itu nanti kalian tulis sendiri, karangan kalian sendiri. Paham? Oke, kita refleksi diri. Ada sebuah permainan. Silakan berdiri. Masih biarin segar ya, kita presentasi 4 ini biarin segar.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, habis pelajaran ibu siapa nak? Fisika. Baiklah, ibu akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum.